Di banyak tempat di dunia, pergantian tahun selalu dirayakan dengan suara. Kembang api memecah langit, musik diputar keras. Orang-orang berkumpul di jalan, tertawa, menari, menandai harapan baru dengan keramaian. Namun di sebuah pulau kecil di Khatulistiwa, pergantian tahun justru dirayakan dengan cara yang berlawanan. Tidak ada pesta, tidak ada lampu, tidak ada perjalanan, tidak ada suara. Pulau itu adalah Bali. Dan hari itu disebut Hari Raya Nyepi. Selama 24 jam, sebuah pulau yang biasanya hidup oleh pariwisata, oleh hotel, restoran, kendaraan, dan ribuan penerbangan tiba-tiba berhenti total. Bandara ditutup, lampu kota dimatikan, jalanan kosong, bahkan laut seakan menjadi lebih sunyi. Seolah-olah dunia menahan napas. Tahun baru yang tidak dirayakan dengan pesta Nyepi menandai tahun baru Saka. Kalender kuno yang berasal dari peradaban India dan telah digunakan di Nusantara selama lebih dari 1000 tahun. Kalender ini masuk ke Bali bersama gelombang budaya Hindu yang datang ke Kepulauan Indonesia pada masa Karajan awal. Jejaknya bisa ditelusuri hingga masa Kerajaan Majapahit, ketika para bangsawan, pendeta, dan seniman dari Jawa datang ke Bali membawa tradisi agama dan budaya. Namun, orang Bali tidak sekadar meniru. Mereka mengolahnya. Mereka menyatukan ajaran Hindu dengan filosofi lokal tentang keseimbangan alam, manusia, dan dunia spiritual. Konsep itu dikenal sebagai Trihita Karana, tiga harmoni kehidupan. Hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Nyepi lahir dari semangat itu, sebuah hari untuk mengembalikan keseimbangan. Ritual yang dimulai dari laut beberapa hari sebelum Nyepi, pantai-pantai di Bali dipenuhi ribuan orang berpakaian putih. Mereka berjalan dalam prosesi panjang menuju laut. Upacara ini disebut melasti. Dari pura-pura desa, para pemangku membawa benda-benda suci, pratimo, arca, dan simbol dewa-dewi. Semua itu dibawa menuju laut. Karena bagi masyarakat Bali, laut bukan sekadar air asin. Laut adalah tempat penyucian. Airnya dipercaya mampu membersihkan kekotoran dunia baik yang terlihat maupun yang tidak. Di tepi pantai, doa-doa dipanjatkan, air laut dipercikan, mantra dilantunkan, dan pada saat itu, ribuan manusia berdiri bersama menghadap samudera, seperti sedang berbicara kepada alam semesta. Malam para raksasa sehari sebelum Nyepi, suasana Bali berubah drastis. Jika pagi penuh ritual, malam dipenuhi energi liar. Di hampir setiap desa, pemuda-pemuda mengangkat patung raksasa yang mengerikan. Mata melotot, gigi tajam, tubuh menyeramkan. Patung itu disebut Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh melambangkan buta kala kekuatan negatif dalam kosmologi Hindu Bali. Ia adalah simbol keserakahan, kemurkaan, kesombongan, segala sisi gelap manusia. Patung-patung raksasa ini diarah keliling desa diiringi musik gamelan keras. Orang-orang berteriak, obor, menjala, anak-anak berlari. Dan untuk satu malam, Bali berubah menjadi panggung besar antara manusia dan bayangan dirinya sendiri. Pada akhir arak-arakan, ogoh-ogoh sering dibakar. Api menelan patung itu perlahan, seolah-olah manusia sedang membakar sifat buruk dalam dirinya. Hari ketika dunia dimatikan, lalu tiba hari itu. Hari yang membuat Bali berbeda dari tempat manapun di bumi. Hari Nyepi, tepat pukul 6 pagi, pulau ini berhenti. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara, tidak ada lampu. Bahkan, Bandar Udara Internasional 1, Gusti Ngurah Rai, salah satu bandara tersibuk di Indonesia, ikut tutup total. Tidak ada pesawat yang lepas landas. Tidak ada pesawat yang mendarat. Bagi wisatawan yang baru pertama kali mengalaminya, pengalaman ini terasa serial. Hotel-hotel menutup tirai, lampu redup, orang-orang diminta tetap di kamar. Di jalanan, hanya satu kelompok yang boleh berpatroli. Mereka adalah pecalang, penjaga adat Bali. Dengan pakaian tradisional dan ikat kepala khas, mereka memastikan aturan Nyepi dipatuhi. 4 keheningan selama Nyepi, umat Hindu Bali menjalankan catur berata penyepian. 4 pantangan utama: tidak menyalakan api, tidak bekerja, tidak bepergian,
tidak mencari hiburan. Bagi sebagian orang modern, aturan ini mungkin terasa berat. Namun bagi masyarakat Bali, nyepi bukan sekadar larangan. Ia adalah kesempatan. Kesempatan untuk berhenti dari kehidupan yang terlalu cepat. Untuk melihat diri sendiri, untuk mendengar suara yang biasanya tertutup oleh kebisingan dunia. Malam paling gelap di Bali saat malam nyepi tiba, Bali menjadi salah satu tempat paling gelap di bumi. Tidak ada lampu kota, tidak ada cahaya jalan. Langit berubah menjadi lautan bintang. Para astronom bahkan mengatakan, pada malam nyepi, langit Bali terlihat seperti langit di tengah samudra jernih, luas, dan penuh bintang. Bagi banyak orang Bali, ini adalah momen paling sakral. Karena dalam keheningan itu, manusia merasa kecil dan mungkin untuk pertama kalinya dalam setahun, mereka benar-benar mendengar suara hati mereka sendiri. Setelah sunyi, hari saling memaafkan keesokan harinya. Kehidupan kembali. Hari itu disebut ngembak geni. Orang-orang keluar rumah. Mereka mengunjungi keluarga, meminta maaf, memulai tahun baru dengan hati yang bersih. Anak-anak kembali bermain. Pasar kembali buka, motor kembali melintas. Bali hidup kembali. Namun, sesuatu telah berubah. Ada satu hari dalam setahun ketika manusia berhenti. Dan dari keheningan itu, mereka belajar sesuatu yang sering dilupakan oleh dunia modern. Bahwa kadang-kadang, untuk menemukan arah hidup, manusia harus diam terlebih dahulu.